Halo Speed Lovers, Veda Ega bukan lagi sekadar rookie. Setelah Le Mans, pembalap Indonesia ini resmi tembus 5 besar dunia dan mulai disebut kandidat terkuat Rookie of the Year Moto3 2026. Pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama terus mencuri perhatian di ajang Moto3 2026. Rider Honda Tim Asia itu kini disebut sebagai kandidat terkuat peraih gelar Rookie of the Year setelah berhasil menembus 5 besar klasemen sementara Moto3 usai seri Prancis di sirkuit Bugatti. Performa impresif Veda kembali terlihat pada Moto3 Prancis 2026 akhir pekan lalu. Pembalap asal Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta tersebut sukses finish di posisi keempat setelah menjalani balapan sulit dalam kondisi lintasan basah akibat hujan. Hasil itu membuat koleksi poin Veda kini bertambah menjadi 50 angka. Tak hanya naik ke posisi 5 klasemen sementara Moto3 2026, Veda juga menjadi rookie dengan raihan poin terbanyak sejauh ini. Ia unggul cukup jauh atas rival terdekatnya sesama rookie, Brian Uriarte yang baru mengoleksi 29 poin. Pencapaian ini tentu menjadi sinyal kuat bahwa Veda bukan sekadar pembalap debutan biasa. Di musim pertamanya di Moto3, Veda justru tampil konsisten dan mampu bersaing dengan rider-rider yang lebih berpengalaman. Dari 5 seri yang sudah berlangsung sejauh ini, ia hampir selalu tampil kompetitif di papan atas. Veda tercatat konsisten finish di 6 besar dalam sebagian besar balapan musim ini. Salah satu pencapaian terbaiknya terjadi saat Moto3 Brasil 2026 ketika ia berhasil meraih podium ketiga. Hasil tersebut menjadi podium pertama pembalap Indonesia di musim Moto3 tahun ini dan langsung membuat namanya semakin diperhitungkan di pedek. Satu-satunya hasil buruk Veda sejauh ini hanya terjadi di Moto3 Amerika Serikat saat ia gagal finish akibat insiden di lintasan. Namun setelah itu, Veda mampu bangkit dengan sangat baik. Di Le Mans, ia kembali menunjukkan mentalitas kuat dan kemampuan adaptasi yang matang. Balapan Moto3 Prancis sendiri berlangsung cukup tricky karena kondisi cuaca yang tidak menentu dan lintasan basah yang menyulitkan banyak pembalap. Veda memulai balapan dari posisi ke-6. Namun sejak lap awal, ia langsung menghadapi tekanan besar. Kondisi hujan membuat grip lintasan sangat terbatas dan beberapa kali membuat pembalap kesulitan menjaga ritme. Situasi tersebut sempat membuat Veda tercecer hingga posisi ke-11. Banyak yang mengira peluangnya finish di barisan depan mulai menipis. Namun justru disitulah kualitas Veda mulai terlihat. Dengan kesabaran dan manajemen balapan yang matang, ia perlahan kembali merangsek ke grup depan. Satu persatu lawan berhasil dilewati, hingga akhirnya Veda kembali masuk ke dalam perebutan posisi podium. Bahkan pada beberapa lap terakhir, ia sempat memberikan tekanan kepada Matteo Bertel dalam perebutan posisi ketiga. Meski akhirnya harus puas finish di posisi keempat, performa Veda tetap menuai banyak pujian. Ia dinilai semakin matang dalam membaca situasi balapan, dan tahu kapan harus menyerang, serta kapan bermain aman, demi mengamankan poin penting. Tambahan poin dari Le Mans membuat posisi Veda di klasemen sementara melonjak ke urutan 5. Saat ini, posisi puncak klasemen masih ditempati Maximo Queiroz dengan 115 poin. Di bawahnya ada Adrian Fernandez dengan 69 poin, lalu Alvaro Carpe dengan 53 poin dan Valentin Perone dengan 52 poin. Sementara, Veda hanya terpaut 2 poin dari posisi 4 klasemen. Situasi ini membuat peluangnya untuk terus naik masih sangat terbuka. Jika mampu menjaga konsistensi di seri-seri berikutnya, bukan tidak mungkin Veda bisa masuk ke persaingan 3 besar klasemen Moto3 musim ini. Lebih dari itu, status sebagai kandidat terkuat Rookie of the Year juga semakin melekat pada dirinya. Dengan keunggulan poin yang cukup jauh atas rookie lain, Veda kini menjadi sorotan utama di antara para pembalap debutan Moto3 2026. Performa impresifnya juga membuat banyak penggemar Indonesia mulai bermimpi lebih besar. Tak sedikit yang percaya Veda memiliki potensi untuk melangkah hingga Moto2 bahkan MotoGP di masa depan. Apalagi, pembalap kelahiran 2008 tersebut dikenal memiliki gaya balap agresif, mental kuat, dan kemampuan adaptasi yang terus berkembang dari seri ke seri. Kini, tantangan terbesar bagi Veda adalah menjaga konsistensi sepanjang musim. Moto3 terkenal sebagai kelas yang sangat kompetitif dan penuh kejutan. Sedikit kesalahan saja bisa membuat posisi di klasemen berubah drastis. Namun, melihat performanya sejauh ini, Veda Ega Pratama telah membuktikan bahwa dirinya pantas diperhitungkan. Bukan hanya sebagai rookie terbaik, tetapi juga sebagai salah satu ancaman nyata di Moto3 2026. Halo Speed Lovers,
Sempat P4 lalu tercecer ke P20. Veda Ega bangkit dramatis dan bikin pedok Le Mans mulai melirik. Pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, kembali menunjukkan perkembangan positif di ajang Moto3 2026. Pada sesi latihan bebas pertama atau FP1 Moto3 Prancis 2026 yang berlangsung di sirkuit Bugatti Jumat 8 Mei 2026, rider Honda Tim Asia tersebut berhasil menutup sesi di posisi ke-11. Hasil itu menjadi sinyal positif bagi Veda jelang sesi praktis dan kualifikasi akhir pekan ini. Apalagi, performanya sepanjang FP1 sempat membuat banyak pihak terkejut karena mampu bersaing di barisan depan sejak awal sesi. Dalam latihan bebas tersebut, posisi tercepat berhasil diraih pembalap Spanyol Alvaro Carpe, yang tampil konsisten sepanjang sesi dan sukses memuncaki daftar catatan waktu. Namun, perhatian publik Indonesia justru tertuju kepada Veda. Pembalap asal Gunung Kidul, Yogyakarta itu tampil cukup meyakinkan sejak menit-menit awal FP1. Mengendarai motor Honda Tim Asia, Veda langsung mampu menembus papan atas catatan waktu dan bahkan sempat bertahan di posisi keempat. Performa itu membuat optimisme publik meningkat. Banyak yang mulai percaya bahwa Veda memiliki peluang besar untuk menembus 10 besar secara konsisten di Le Mans, bahkan bukan tidak mungkin ikut bersaing di grup depan Moto3 Prancis 2026. Gaya balap agresif yang selama ini menjadi ciri khasnya kembali terlihat di lintasan Le Mans. Veda tampil berani saat memasuki tikungan-tikungan teknis dan cukup percaya diri dalam menjaga kecepatan di sektor cepat. Namun seperti biasa, persaingan Moto3 berlangsung sangat ketat. Selisih waktu antar pembalap sangat tipis, sehingga perubahan posisi terjadi hampir setiap menit. Ketika para rider lain mulai mempertajam catatan waktu mereka, posisi Veda perlahan turun dari 4 besar menjadi ke-7. Tekanan kemudian semakin besar saat sesi memasuki pertengahan. Veda sempat turun hingga posisi ke-13, bahkan sempat tercecer ke posisi ke-20 ketika sebagian besar rider mulai menggunakan strategi time attack untuk memperbaiki lap time. Situasi itu sempat membuat peluang Veda masuk 10 besar terlihat sulit. Namun disinilah mentalitas bertarungnya kembali terlihat. Alih-alih kehilangan ritme, Veda justru mampu bangkit di menit-menit akhir FP1. Ia berhasil memperbaiki catatan waktunya secara signifikan dan perlahan kembali naik ke papan tengah atas. Hasil akhirnya, Veda sukses menutup sesi di posisi ke-11. Meski belum masuk 10 besar, hasil tersebut tetap dianggap cukup positif, mengingat ketatnya persaingan Moto3 musim ini. Selain itu, performa Veda juga menunjukkan bahwa dirinya memiliki pace yang kompetitif untuk bertarung di sesi berikutnya. Sonotan lain di FP1 Moto3 Prancis kali ini juga datang dari rivalitas Asia Tenggara antara Veda dan pembalap Malaysia, Hakim Danish. Hakim Danish juga tampil impresif di Le Mans. Sempat berada di posisi ke-21 pada awal sesi, rider Malaysia itu berhasil bangkit dan menutup FP1 di posisi ke-7. Persaingan keduanya kini mulai menjadi salah satu cerita menarik di Moto3 2026. Sebagai sesama rookie dari Asia Tenggara, Veda dan Hakim Danish beberapa kali terlibat duel ketat sejak awal musim. Rivalitas tersebut membuat perhatian publik Asia terhadap Moto3 semakin meningkat. Tak sedikit penggemar yang mulai membandingkan gaya balap keduanya. Hakim dikenal cukup rapi dan konsisten, sementara Veda lebih agresif dan berani mengambil resiko. Perbedaan karakter inilah yang membuat duel mereka semakin menarik untuk disaksikan. Bagi Veda sendiri, hasil FP1 di Le Mans menunjukkan progres yang cukup stabil sepanjang musim debutnya di Moto3. Sebelumnya, ia juga sempat tampil menjanjikan di beberapa seri awal musim. Salah satu performa terbaiknya terjadi ketika tampil impresif di Thailand, serta berhasil menembus posisi kompetitif pada sesi latihan di Jerez, Spanyol. Perjalanan Veda menuju Moto3 memang tidak datang secara instan. Pembalap kelahiran 2008 tersebut merupakan juara Asia Talent Cup 2023 dan sebelumnya juga tampil kompetitif di ajang Red Bull Rookies Cup serta Junior GP. Pengalaman itulah yang kini mulai terlihat dampaknya di level dunia. Tak heran jika banyak pengamat menilai Veda memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu pembalap Asia yang mampu bersaing di level tertinggi balap motor internasional. Kini, tantangan berikutnya adalah menjaga konsistensi. Le Mans dikenal sebagai salah satu sirkuit teknis yang cukup sulit, terutama bagi rookie. Cuaca yang sering berubah dan karakter trek yang menuntut presisi tinggi bisa menjadi ujian berat bagi semua pembalap. Namun, dengan performa positif di FP1, peluang Veda untuk kembali membuat kejutan masih terbuka lebar. Para penggemar Indonesia pun kini berharap ia mampu melanjutkan tren positif tersebut di sesi praktis, kualifikasi, hingga balapan utama Moto3 Prancis 2026.
Jika mampu terus berkembang seperti sekarang, bukan tidak mungkin nama Veda Ega Pratama akan semakin diperhitungkan di pedok Moto3 musim ini.